Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang anak-anak kelas 2 sekolah dasar yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, Bu Desi memberikan info mengenai pendidikan anti korupsi. Anak-anak harus memiliki karakter berikut ini. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, sederhana, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar mendapat notifikasi video pembelajaran terbaru dari saya. Selamat datang di pembelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di lingkungan rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Salam hangat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita sebaiknya ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng, tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Ayo belajar, let's begin. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Kelas 2 sekolah dasar. Kompetensi inti kelas 2. Kompetensi inti menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk ruang lingkup pada pembelajaran di subtema keempat ini, bermain di tempat wisata. Nah, yang pertama, kegiatan pembelajaran kemampuan yang dikembangkan. 1. Menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. 3. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. 4. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. 5. Mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. 6. Membuat karya hiasan dengan bahan alami.
sikap siswa yang menonjol dan yang kurang terlihat selama proses pembelajaran. Lalu untuk pengetahuan, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian dan keterampilannya membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. Dan 3. Cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hias. Nah, untuk pemetaan kompetensi dasar subtema 4 bermain di tempat wisata. Di sini tematik ada soal PPKN, bahasa Indonesia, matematika, PJOK dan SPDB. Pembelajaran 4, ayo mengamati di halaman 204 di bukumu. Nah, anak-anak, amatilah gambar berikut dengan cermat. Kira-kira di gambar itu seperti apa ya? Sedang bermain di taman dan bermain prosotan. Apa yang sedang dilakukan Benny? Bermain prosotan di kolam bola. Pernahkah kamu melakukan permainan yang dilakukan Benny dan kawan-kawannya? Pernah. Lalu dengarkan cerita yang disampaikan oleh gurumu. Nah, judulnya adalah bermain prosotan. Ada 2 prosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke prosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Prosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain prosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah prosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas prosotan. Di prosotan lain, Dayu sedang berada di tengah prosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas prosotan. Mei tampak sedang naik tangga prosotan. Dan Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya prosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan prosotan adalah bola berwarna, tangga, prosotan, dan tali. Nah, ayo kita jawab pertanyaan berikut dengan isi teks percakapan tadi ya. Diskusikan dengan temanmu. 1. Apa yang dilakukan Benny? Jawabannya bermain prosotan. 2. Siapa yang berada di dalam kolam bola? Jawabannya Udin dan Lani. 3. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain prosotan? Jawabannya sangat senang. 4. Siapa yang bersiap-siap melakukan prosotan? Jawabannya Edo dan Siti. 5. Apa saja benda yang ada pada permainan? Jawabannya bola berwarna-warni, prosotan, tangga, dan tali. Ayo mengamati di halaman 206 di bukumu. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Nah, di sini ada gambar apa saja ya? Ada bola, prosotan, jaring, dan tangga. Ceritakan ciri-ciri benda pada gambar di atas. Jawabannya 1. Benda pertama merupakan bola. Bola terbuat dari plastik. Bola berbentuk bulat. Bola bisa memantul jika dilemparkan. Dan yang kedua, benda merupakan prosotan. Prosotan berbentuk memanjang dan landai dari atas ke bawah. Permukaan prosotan licin sehingga bisa meluncur jika duduk di atasnya. Nomor 3, benda ketiga merupakan jaring. Jaring terbuat dari satuan tali. Jaring berupa rajutan tali yang membentuk mata jala. Benda keempat merupakan tangga. Tangga berbentuk lurus dan berjenjang dari bawah hingga ke atas atau sebaliknya. Tangga bisa digunakan untuk mendaki dan menurun. Nah, lalu perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang checklist pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, di sini ada benda apa saja? Yang pertama bola, itu benda padat ya. Prosotan, benda padat, berarti checklist. Kalau oli merupakan benda cair, jadi tidak ya. Kalau tangga merupakan benda padat, jadi checklist. Papan merupakan benda padat, jadi checklist. Minyak rambut merupakan benda cair, jadi tidak.
Ayunan merupakan benda padat di checklist. Shampoo merupakan benda cair, jadi tidak di checklist ya. Yang ke-8 juga ini ada air berupa warna-warni ya, itu merupakan benda cair tidak. Kalau jala benda checklist ya. Lalu kalau minyak tidak, benda cair, dan kalau pasir benda padat, jadi di checklist. Ayo berkreasi di halaman 208 di bukumu. Pernahkah kamu membuat karya hiasan? Bahan apa yang kamu gunakan? Pernahkah kamu menggunakan bahan alami? Buatlah karya hiasan kartu ulang tahun dari bahan alami. Tunjukkan untuk orang tuamu. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. 2. Buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. 3. Tempelkan biji ke karton menggunakan lem. 4. Keringkan bila sudah selesai. Dan 5. Selamat mencoba. Nah, ini ada sebuah contoh ya dari Bu Desi. Di situ tertulis selamat ulang tahun Ibu, selamat ulang tahun Ayah. Nah, anak-anak silakan kamu berkreasi ya. Ayo mengamati di halaman 209 di bukumu. Amati percakapan berikut dengan sesama. Di sini ada percakapan ya antara Lani dengan Beni. Dan Beni menjawab, aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapa banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Dan Edo menjawab, wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, bagaimana cara panjangnya ya? 12 dikurang 2 sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ingat ya anak-anak, pembagian adalah pengurangan berulang. Nah, jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pada perosotan ada 6 anak tangga. Ayo berlatih di halaman 212. Perhatikan soal berikut, kerjakan dengan cermat ya. Biji saga yang digunakan oleh siswa untuk membuat keterampilan telah dikumpulkan. Berapa data biji saga yang digunakan untuk bagian yang berbeda masing-masing siswa? Bantu siswa menghitungnya. 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nomor 2, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nomor 3, 22 dibagi 11 sama dengan 2. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nomor 4, 50 dibagi 5 sama dengan 10. Dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nomor 5, 32 dibagi 4 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, pembelajaran ini sudah selesai ya. Kegiatan bersama orang tua di halaman 210. Orang tua membimbing siswa membuat karya hiasan dari bahan alami. Nah, ini artikel hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak. Oke, sumbernya buku guru SDMI kelas 2 tema 2 bermain di lingkunganku, buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran ini seperti biasa kita refleksi diri untuk ice breaking terlebih dahulu. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari
di tengah, sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis, ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking, ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, ada anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Pelajaran telah selesai. Nah, ini Bu Desi buatkan animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya bingung karena belum mengerti. Dan ini animasi wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria karena sudah mengerti dan memahaminya. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa. Jangan lupa ya, dukung terus channel YouTube-nya Desi Sisi dengan Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SBD, Guru SDN Kayu Ringin Jaya 7. Terima kasih anak-anak. Thanks for watching my video. Tetap semangat dan sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berhenti belajar dan terus berkarya ya. Semangat. Nah, saksikan video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Bye bye.